Seputar Motorola Bali. Perkenalkan, nama saya Taruni Remaja Kadek Carissa Sri Listiani dan rekan saya Taruna Remaja Kadek Dwi Pranasiasa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu prodi unggulan di Politeknik Transportasi Darat Bali. Apalagi kalau bukan program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan. Sebelum kita mengulas lebih dalam terkait prodi Manajemen Transportasi Jalan atau MTJ, kita akan berikan gambaran secara umum apa itu MTJ dan kompetensi apa saja sih yang dimiliki oleh taruna-taruni MTJ. Yuk simak penjelasan kami berikutnya. D3 Manajemen Transportasi Jalan adalah salah satu program studi di Politeknik Transportasi Darat Bali yang menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berkualitas di bidang transportasi jalan dengan diiringi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan standar kualitas pelayanan nasional dan internasional guna menghasilkan lulusan yang prima, profesional, dan beretika terhadap Kementerian Perhubungan. Seperti yang kita ketahui rekan Dwi, saat ini transportasi menjadi unsur vital demi kehidupan berbangsa dan bernegara, juga memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Benar sekali Kang Harisa, pembangunan di bidang transportasi sebagai pendukung pembangunan sektor lainnya dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional di seluruh wilayah, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Yang pastinya ada korelasinya dong dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Benar sekali. Saat ini perkembangan teknologi begitu pesat dan dibutuhkan SDM yang berkualitas. Salah satu caranya adalah mempercepat mobilitas transportasi. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan menghadirkan program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan yang ada di Politeknik Transportasi Darat Bali. Nah, untuk kemajuan dan pengembangan dari program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan ini ke depannya, rekan Dwi, apa sih yang menjadi visi dari program studi D3 MTJ? Visi dari program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan adalah sebagai pusat unggulan pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan lalu lintas angkutan jalan pada tahun 2029. Wow, sangat sesuai dengan kebutuhan kita sekarang, yaitu pengembangan SDM di bidang transportasi jalan. Betul sekali kan Karisa. Nah, sekarang bisa jelaskan dong apa saja sih misi dari program studi Manajemen Transportasi Jalan guna mendukung visi yang realisasi ini? Baik, misi dari program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan adalah yang pertama, membentuk tenaga profesional di bidang lalu lintas angkutan jalan dengan menyelenggarakan pendidikan formal yang sesuai dengan perkembangan iptek. Yang kedua, melakukan penelitian dan juga pengembangan lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan kebutuhan nasional. Dan yang ketiga, melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya di bidang lalu lintas angkutan jalan. Lalu, apa aja sih kompetensi atau ilmu yang didapatkan oleh taruna-taruni program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan? Banyak sekali kompetensi baru yang kami dapatkan semenjak kami bergabung di sini, seperti mampu bekerja dengan menggunakan teknologi dan terampil di bidang lalu lintas angkutan jalan, baik secara pelayanan atau administratif maupun teknis transportasi. Dan juga mampu menjadi praktisi lalu lintas angkutan dan menggunakan peralatan serta pelayanan kepada masyarakat. Pasti teman-teman bertanya-tanya nih, lulusan dari program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan dapat bekerja di mana saja sih Kak? Nah, lulusan dari Manajemen Transportasi Jalan mampu ditempatkan sebagai pengelola angkutan orang dan barang, pengelola data jaringan dan rekayasa transportasi jalan, pengelola sertifikasi kompetensi teknis, penilai dan penyusun analisis dampak lalu lintas, pengevaluasi standar pelayanan minimum angkutan, dan pengelola sertifikasi desain teknis perlengkapan jalan. Selain itu, lulusan program studi D3 MTJ juga dapat menjadi pengelola terminal, peranata teknis keselamatan, teknisi survei lalu lintas dan angkutan jalan, pengatur lalu lintas, pengawas barang muatan berbahaya dan juga barang muatan khusus. Dan masih banyak lagi prospek kerja yang mampu ditempati oleh lulusan program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan. Yang pastinya, nantinya lulusan dari program studi D3 MTJ akan menjadi aparatur sipil negara di bidang Kementerian Perhubungan, yang nantinya akan menjadi regulator dan pembuat kebijakan terkhusus di bidang transportasi jalan. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan alat peraga apa aja sih yang digunakan oleh Prodi D3 Manajemen Transportasi Jalan dalam melaksanakan praktek. Namun sebelum itu, kami akan menjelaskan jurusan-jurusan yang bisa mendaftar di program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan. Benar sekali rekan Karisa, banyak sekali jurusan yang dapat atau bisa mendaftar di jurusan D3 MTJ ini, yaitu SMU atau IPA, paket C atau IPA, SMK Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Geomatika dan Geospasial, SMK Ketenaga Listrikan, Teknik Mesin, Teknik Otomotif,
teknik elektronika, teknik komputer atau informatika, dan teknik telekomunikasi. Wah, banyak sekali ya. Nah, di sini kami akan menguji skill-skill kami dan juga teori-teori yang telah diajarkan oleh dosen. Di mana dalam workshop ini telah dilengkapi dengan berbagai alat dan fasilitas yang dapat mendukung kami dalam melaksanakan praktek di lapangan. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan alat peraga lalu lintas atau traffic light. Seperti yang bisa diketahui di sini terdapat miniatur jalan dan persimpangan, apil, dan juga lampu untuk kendaraan dan lampu untuk pejalan kaki. Nah, di mana lampu lalu lintas ini berguna untuk sebagai penanda untuk kendaraan untuk melintas dan juga berhenti. Dan juga di sini terdapat lampu untuk pejalan kaki, di mana standar untuk kelompok sinyal untuk kendaraan adalah 8 kelompok sinyal, begitu pula dengan pejalan kaki ada 8 kelompok sinyal. Dan jika digabungkan bisa menjadi 32 kelompok sinyal. Nah, di mana apil dikatakan berfungsi dengan baik jika apil yang telah dipasang sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai juga dengan kepadatan dan volume lalu lintas di suatu persimpangan ataupun jalan. Seperti yang kita ketahui, kami telah di MTJ telah melaksanakan survei traffic counting atau TC dan juga CTMC, di mana pada survei tersebut kami melakukan survei untuk menentukan jumlah kendaraan yang melewati atau melintas di suatu persimpangan ataupun di ruas jalan. Yang di mana tujuan dari survei tersebut adalah untuk mengetahui jam puncak untuk di setiap jalan, sehingga kami bisa menentukan kegunaan apil dan juga durasi-durasi apil. Nah, di sini juga terdapat 3 modul yang berfungsi untuk menambahkan dan memperluas wawasan kami terkait dengan praktek lalu lintas. Di sini terdapat modul yang pertama, dan di sini ada modul semi terbaru, dan juga di sini terdapat modul terbaru yang sudah sesuai dengan teknologi terbaru yang memudahkan kami dalam melaksanakan praktek survei lalu lintas. Nah, pasti teman-teman penasaran nih, alat peraga apa aja sih lagi yang ada di Prodi MTJ? Yuk simak penjelasan berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai miniatur taman lalu lintas. Seperti yang kalian lihat di sini, ada rambu lalu lintas, yaitu rambu peringatan, apil, jalan, lampu lalu lintas, tata guna lahan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, yang pertama nih, ada rambu peringatan. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk memberi suatu peringatan kemungkinan akan adanya bahaya yang terdapat pada suatu jalan tersebut. Kemudian, ciri khas daripada rambu lalu lintas, yaitu rambu peringatan, memiliki warna dasar berwarna kuning dan warna garis tepi yang berwarna hitam. Kemudian, warna lambang atau warna angka atau warna gambar memiliki juga warna hitam. Kemudian, ada jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan merupakan suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, pelengkap, dan perlengkapan yang lainnya. Adapun di sini jalan memiliki klasifikasi terbagi menjadi 4, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Yang dimana Prodi D3 MTJ pernah melakukan suatu survei inventarisasi jalan yang dimana bertujuan untuk mengukur panjang jalan, lebar lajur, kemudian lebar bahu jalan, lebar trotoar, lebar zebra cross, dan durasi apil, serta untuk mengetahui pola daripada tata guna lahan. Yang dimana tata guna lahan ini mencakup sekolah, rumah atau ruko, bangunan, serta masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, masih ada lagi satu alat peraga dari 3 manajemen proses jalan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Karisa. Nah, alat peraga ini akan kami jelaskan dalam video ini yang digunakan oleh Prodi D3 MTJ dalam melaksanakan praktek adalah maket diorama terminal angkutan penumpang. Nah, di sini juga terdapat maket diorama terminal angkutan penumpang. Di sini telah disediakan miniatur dalam terminal seperti komponen-komponen terminal, sarana dan prasarana, kendaraan, dan juga landasan-landasan untuk kendaraan di dalam terminal. Nah, di mana kami dari Prodi MTJ sempat melaksanakan survei inventarisasi terminal, survei RSI, survei HI,
dan juga survei statis dan dinamis. Nah, yang dimana berguna untuk mengetahui komponen-komponen apa aja sih yang ada di dalam terminal dan kendaraan. Nah, dimana ini akan menambah wawasan kami di bidang transportasi jalan dan juga untuk pengembangan di dunia karir nantinya. Sekian video pengenalan terkait Prodi D3 Manajemen Transportasi Jalan. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami dan menjadi insan perhubungan Indonesia.